Luar biasa sekali racikan pupuk POC ini. Jangankan tanaman sayuran atau tanaman kecil, pohon besar aja bisa dipaksa untuk cepat berbunga dan menghasilkan buah yang sangat lebat. Bahkan, pupuk POC ini sudah teruji dan sudah banyak digunakan petani dari beberapa tahun yang lalu. Bahkan POC ini mampu bersaing dengan pupuk kimia NPK pabrik dan sejenisnya. Oke, pada video ini admin akan berbagi 5 bahan sederhana mudah ditemukan yang nantinya bisa mempercepat proses pertumbuhan, pembungaan, dan juga melebatkan buah segala jenis tanaman. Nah, jadi berkaitan dengan harga pupuk yang mahal dan semakin langka, kali ini admin akan berbagi video yang sangat bermanfaat sebagai solusi petani untuk mengatasi pupuk kimia yang begitu langka. Sebagai petani, tentu tidak boleh hanya berpacu pada pupuk kimia, karena selain langka, harga pupuk kimia juga semakin melambung tinggi. Untuk cara mengatasinya adalah dengan menggunakan pupuk organik cair ini. Nah, bagaimana proses pembuatan POC super dahsyat yang nantinya hanya dengan 5 bahan sederhana saja, tapi Anda sudah bisa mendapatkan pupuk yang luar biasa. Jadi, bahan-bahan ini mudah ditemukan, bahkan dapat ditemukan di sekitar lingkungan kita. Modal hanya 10.000 saja, tapi bisa untuk semua jenis tanaman. Oke, jika Anda ingin tahu, silakan simak video ini sampai akhir. Ikuti langkah-langkahnya dan jangan di-skip agar Anda tidak gagal paham. Sedikit informasi bahwa untuk pembahasan berikutnya, admin akan membagikan video cara membuat herbisida gulma atau racun rumput dengan modal 12.000 saja, tapi mampu membasmi rumput liar sampai ke akar-akarnya. Nah, jika Anda petani dan ingin tahu seperti apa proses pembuatannya dan apa saja bahannya, silahkan ikuti channel ini dengan cara klik like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda dapat menemukan video berikutnya, serta agar tidak ketinggalan update video terbaru seputar pertanian yang akan channel ini bagikan. Oke, lanjut, bahan apa saja yang akan digunakan dan bagaimana proses peracikannya. Simak video ini sampai akhir. Oke, sahabat petani semuanya, jika kelima bahan sederhana ini mampu menjadi pupuk super dahsyat, bahkan berkali-kali lipat lebih dahsyat bila dibandingkan dengan pupuk buatan pabrik, kenapa kita harus mesti membeli pupuk, ya kan? Perlu diketahui bahwa pupuk NPK yang diberikan ke tanaman sebenarnya adalah katalis untuk menghasilkan asam amino sebelum akhirnya dimanfaatkan dan diserap oleh tanaman. Dengan demikian, pupuk asam amino ini bukan hanya sekedar pupuk tambahan saja, akan tetapi asam amino bisa menggantikan posisi kedudukan NPK secara sempurna. Berikut adalah bahan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah 1 butir telur sebagai bahan sumber protein. Kemudian yang kedua, untuk bakteri fermentasinya adalah Yakult sebagai pengganti M4 atau sebagai larutan pengurai bahan organik secara alami. Kemudian yang ketiga, air moleri atau air cucian beras 500 ml sebagai pakan bakterinya. Anda juga bisa menambahkan sedikit gula merah jika ada sebagai tambahan pakan. Kalau tidak ada, air moleri saja sudah cukup. Kemudian yang keempat, micin sebagai natrium unsur hara mikro. Ini fungsinya untuk merangsang pembungaan. Dan yang terakhir adalah air urin kelinci 500 ml sebagai sumber nitrogen, fosfor, potasium, sulfur, kalsium, dan magnesium, di mana pada kandungan tersebut berfungsi sebagai zat perangsang pertumbuhan akar, bunga, dan buah pada tanaman. Selain itu juga berfungsi untuk mengembalikan kesuburan tanah. Jika tidak punya urin kelinci, kamu bisa menggantinya dengan urin sapi maupun urin kambing dengan perbandingan 3:1 atau 1500 ml untuk sekali racikan. Penggunaan urin sapi atau kambing ukurannya lebih banyak karena kandungan urinnya 2 kali lebih rendah dibandingkan dengan urin kelinci. Kemudian selanjutnya, sediakan alat-alatnya. Anda bisa menggunakan mangkok, sendok, botol bekas beserta corongnya. Botol ini sebagai wadah fermentasinya. Nah, berikut adalah cara meracik atau membuat POC-nya. Anda siapkan 1 butir telur, pecahkan lalu ambil semua isinya, baik yang kuning maupun yang putih ya. Selanjutnya, campurkan Yakult 1 botol. Sebenarnya Yakult ini semakin banyak semakin bagus, karena semakin banyak bakteri semakin cepat juga proses fermentasinya. Tambahkan micin setengah bungkus kecil seperti ini atau 2 sendok makan.
Kemudian aduk sampai benar-benar tercampur merata. Lalu masukkan ke dalam botol atau wadah yang akan digunakan untuk fermentasi POC ini. Tutup botolnya kemudian dikocok agar tercampur lebih merata. Kemudian masukkan air moleri dan air urin kelincinya ke wadah fermentasi. Sisakan sedikit ruang sebagai ruang penampungan gas fermentasi sebelum kita buka tutup botolnya agar nanti botolnya tidak menggelembung. Kemudian dikocok lagi kurang lebih 1 menit agar benar-benar tercampur merata. Letakkan POC ini di bawah naungan dan jangan terkena cahaya matahari secara langsung. Proses fermentasi ini membutuhkan waktu 7-8 hari agar hasilnya bisa sempurna. Nah, selanjutnya tugas kita adalah membuka tutup botol ini setiap hari. Tujuannya untuk mengeluarkan biogas fermentasi. Jika Anda ingin membuat dengan skala besar, Anda bisa menggunakan tong atau jerigen dengan saluran pembuangan gas berupa selang yang ujung selangnya dimasukkan ke dalam botol yang berisi air. Tujuannya agar Anda tidak perlu lagi membuka penutup tong setiap hari. Nah, yang terakhir adalah cara pengaplikasian beserta takarannya. Untuk cara penggunaannya, Anda bisa melarutkan POC atau asam amino ini dengan perbandingan 1:40 atau 1:30 dan 1:15. Maksudnya, jika sasaran tanamannya seperti tanaman kecil yang tidak berbuah misalkan bayam, kangkung, atau seledri, Anda bisa melarutkan 1 liter POC ini dengan air sebanyak 40 liter. Sedangkan untuk tanaman kecil yang berbuah seperti tomat, cabai, atau kacang panjang, Anda bisa melarutkan 1 liter POC ini dengan 30 liter air. Dan untuk tanaman besar seperti durian, alpukat, jeruk, pala, atau cengkeh, Anda bisa melarutkan 1 liter POC ini dengan 15 liter air. Tapi untuk penggunaan pada tanaman pala dan cengkeh, sebaiknya tambahkan 2 bungkus garam ke dalam larutan POC ini. Karena tanaman pala dan cengkeh termasuk tanaman kelas berat, yang membutuhkan kandungan natrium unsur hara mikro yang cukup banyak untuk mencegah pertumbuhan kerdil dan kerontokan pada bunga. Untuk cara pengaplikasiannya adalah dengan cara sistem kocor atau penyiraman langsung pada area perakaran tanaman. Untuk dosisnya bisa Anda sesuaikan. Jika tanaman kecil yang tidak berbuah ataupun tanaman kecil yang berbuah bisa Anda berikan kurang lebih 150-200 ml per pohon. Kalau untuk tanaman besar kurang lebih 700-1000 ml per pohon, tergantung seberapa besar tanamannya. Karena semakin besar tanaman akan semakin banyak juga kebutuhannya. Jadi cukup disesuaikan saja. Oke sobat tani, jika video ini bermanfaat jangan lupa klik like dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Jangan lupa juga cek video lainnya seputar pertanian di channel ini. Serta nantikan video berikutnya yaitu cara pembuatan herbisida atau racun rumput yang mampu membasmi rumput sampai ke akar-akarnya. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba, sekian dan terima kasih.